di Jogja sendiri, tepatnya dekat dengan kota Jogja, ini ada balai pertanian yang bisa teman-teman anak-anak muda sekarang ini datang belajar. Karena pemerintah Jogja sendiri sudah menyediakan tempat untuk bertanya, betul ya Pak? Nah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita ada di Dinas Pertanian BP3 MBTP, yaitu Balai Pengembangan Benih Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian. Nah, ada di Dusun Ngipisari, Desa Hargo Binamun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Sekarang kita ada di ketinggian 800 mdpl. Luas kebun milik Dinas Pertanian ini ada sekitar 8.000 meter, dan sebagian hampir 70% ditanam tanaman robusta, yang 30% adalah arabica. Oke, kita sekarang mengajak salah satu petugas kebun. Monggo Pak, diperkenalkan Bapak, namanya siapa? Jadi saya sendiri Pak Bonijo. Ya, ini rekan saya ini Pak Bardi yang bekerja di kebun hari di kebun kopi. Pertama kali balai ini dibuat itu tahun berapa Pak? Ya, ini mulai berdirinya ini kan tahun 1985 ya, 85. Kemudian ini selang waktu kurang lebih 1 tahun ini baru ada penanaman kopi. Gitu ya? Ya kan tidak bisa serta-merta langsung tanam. Kemudian sebelumnya kan ada persiapan, bentukan lubang, persiapan kan kopi ini harus ada pelindung. Waktu itu masih sama pelindungnya ini Pak? Kalau dulu tuh pakai Clear sama Kaliandra. Tapi Kaliandra itu kelemahannya itu kan banyak inangnya yang menjadi bun-bun jelek itu. Oh iya, hitam-hitam. Hitam-hitam. Diganti. Kalau yang bagus yang ini, yang sekarang ini Lamtoro ini kan Lamtoro non biji. Lantoro yang sudah dimandulkan. Iya. Ini yang bagus. Terus di sini saya lihat banyak robusta Pak. Robustanya pertama kali memang sudah ada atau sebelumnya memang belum ada gitu? Maksudnya sebelumnya memang sudah ada atau ini baru ditanam? Ini dari sejak tanam, awal penanaman ini kebanyakan sudah robusta semua. Oh, jadi ketika ini balai ini dibentuk sudah ada robusta? Sudah robusta, cuman untuk arabica ini cuman dulu 1 peta itu penuh, tapi karena perluasan ada pergantian pimpinan, kemudian mengendaki yang robusta ini cuman tinggal beberapa pohon aja untuk koleksi yang arabica. Ya. Robustanya ada berapa varietas Pak di sini Pak? Kalau varietas itu banyak, tapi kalau saya sendiri nggak begitu hafal. Ya. Kalau robustanya itu macam-macam varietasnya, tapi jenisnya sama robusta, kemudian perbedaannya pun tidak menyolok, jadi hampir sama, cuma berbeda. Nah, mungkin nomor-nomornya saja yang
beda, tapi kalau hasilnya hampir sama, tapi ya tidak sama persis. Gitu Ada ya. yang agak besar, ada yang agak kecil. Nah, tujuan saya kemarin adalah gini Pak. Saya mau ngajak anak-anak muda untuk kembali lagi ke kebun mereka. Bukan hanya kopi aja, tapi memang sekarang ini kita memfokuskan ke kopi karena banyak anak muda yang terjun ke dunia kopi nih, tapi masih sebatas di hilir, di hulunya masih sedikit. Nah, sayang kan mereka orang tuanya punya kebun-kebun, tapi mereka tinggalkan, lari ke kota untuk kerja di kota. Nah, saya berharap dari anak-anak muda sekarang kembali ke kebun, terus bagaimana cara berkebun, mereka bisa datang ke balai-balai pertanian atau balai kehutanan milik pemerintah menanyakan. Saya rasa anak-anak muda akan diterima dengan baik, ya kan? Seperti Bapak menerima saya gitu kan, memberikan informasi bagaimana cara tanam, bagaimana cara persiapan tanam, sampai bagaimana cara perawatan dan pemupukan, sehingga juga proses pasca panen ketika berhasil dipetik. Nah, jadi di Jogja sendiri, tepatnya dekat dengan kota Jogja, ini ada balai pertanian yang bisa teman-teman anak-anak muda sekarang ini datang belajar. Karena pemerintah Jogja sendiri sudah menyediakan tempat untuk bertanya, betul ya Pak? Nah, juga sebagai tempat pelatihan anak-anak Jogja yang ingin berlatih tentang cara tanam kopi, bisa datang ke sini, bertemu dengan Pak Ido dan Pak Pardi. Nah, termasuk bisa nggak Bapak juga memproduksi bibit kopi? Sebenarnya bisa, tapi di sini memang tidak diizinkan untuk membuat bibit kopi, Pak. Oh, tidak diizinkan untuk membuat bibit kopi. Ya, saya harap sih bisa. Saya harap dari pemerintah setempat mempunyai kebijakan bahwa, wah, bagaimana mengangkat lagi nih kopinya lereng Merapi supaya lebih terkenal lagi, gitu kan. Dan anak muda banyak membuka lahan perkebunan dan khususnya kopi dan menyerap banyak tenaga kerja, gitu. Ini yang kita harapkan dari episode ini nih Pak. Boleh Pak kita jalan-jalan, kita lihat kebun kopinya. Ini sepertinya udah lama banget Pak, udah hampir berapa tahun nih Pak? Umurnya sini sudah lebih dari 25 tahun. Tuan, kalau dari tahun 1986 sampai sekarang 2020 kan berarti sudah 30 ya 30 tahun ya. Oh, jadi selama 30 tahun belum pernah ada pemotongan ya Pak ya? Peremajaan secara total keseluruhan baru hanya sekitar seleksi-seleksi. Mungkin seleksi itu diambil yang tidak produksinya tidak bagus, kemudian yang mati, kemudian yang sakit tidak bisa ditolong, itu harus diganti atau dibongkar. Jadi Caranya dibongkar, diulang-ulang. atau kalau memang tanamannya bagus tapi produksinya tidak bagus, itu dipotong, ditumbuhkan, kemudian kita sambung pakai yang produksinya yang bagus. Kemudian ada sambungan yang sana itu ada sambungan namanya Tebu-sari itu. Tebu-sari mungkin itu cuma bahasanya orang sana mengatakan Tebu-sari, tapi mungkin flow-nya dia ada. Jadi 939 nih. Nah itu ini ada yang baru, ini umurnya baru tanam 2006. 2006. Robusta BP-nya 939. Puslipunya ini keluarnya ya. Yang keluarkan Ada berapa ratus bibit Pak? kemarin itu kalau tidak salah 150. Ya. Disebar atau di satu hamparan? Disebar. Jadi cuma dikasihkan mana yang mati kemudian dikasih. Oh, untuk sulam. Oh gitu. Jadi tidak
Nah, tadi kalau satu tempat ngeblok, nanti kita pun juga tidak akan menghasilkan kopi yang Ya, karena lainnya bagus. karena perlu kawin silang ya Pak ya. Oke. Nah ini tanahnya juga beda nih udah lereng Merapi ini. Ya, tanah di depan lereng Merapi atau di depan Gunung Merapi, bentuknya tanah adalah tanah regisol. Tanah regisol itu regisol. percampuran antara pasir, Pasir dan batu, batu. kemudian ada tanah yang liat. Jadi memang tanahnya Tapi untuk produksi kopinya sendiri bagaimana Pak? Cukup tinggi kah? kalau produksi kopinya ya dikatakan di sini sudah cukup lumayan. Tapi kalau kita membandingkan dengan daerah lain, ya beda. Jadi kalau di daerah Wonosobo, daerah Temanggung itu lebih bagus sana daripada sini. Gitu ya. Kemungkinan pengaruh dari Tanahnya. kontur tanahnya dan yang memang di sini rebusol, di sana tanah liat atau tanah. Iya. Jadi kesuburannya pun juga berbeda. Berbeda. Kemudian kalau di sini kalau tanpa pakai pupuk yang bagus, yang banyak, ya otomatis tanahnya kurang subur. Iya. Nah, Betul. makanya Padahal ini bagus. Gitu. Setiap tahun selalu Ya. hampir setiap tahun selalu ada abu ya, abu Merapi ya. Kalau abunya Merapi tidak setiap tahun, Iya, mungkin setiap saat. bisa setiap saat, mungkin bisa beberapa tahun sekali. Hmm. Kemudian kalau kita berbicara tentang kopi yang ada di lereng Merapi, sebenarnya kemarin sebelum tahun 2010 itu hampir 500-an hektar. Kemudian tahun 2010 ada erupsi Merapi, hampir separuhnya habis. Istilahnya hampir 250 dia kena erupsi, jadi petani di sini banyak yang kehabisan tanaman kopi karena kena. Oh, makanya kopi Merapi itu hampir nggak banyak karena beberapa Karena ada lebah yang terus hancur. sering ada letusan gitu ya. Jadi banyak pohon yang mati dan banyak pohon yang ke bawah. Selain itu, minat petani di lereng Merapi itu agak berkurang tentang kopi. Makanya cuma sebatas sekitar 500 hektar yang ditanam. Jadi lereng Merapi Ya. itu untuk daerah Jogja dari 3 tempat kabupaten ya. Ya, Sleman, kecamatan. 3 tempat kecamatan, Sleman, Turi, satu lagi Cangkringan. Itu totalnya hanya ada 500 hektar. Yang terbesar adalah Cangkringan. Yang terbesar ada Cangkringan. Yang terbesar Cangkringan, yang terbesar hilang juga Cangkringan. Yang terbesar hilang juga Cangkringan. Kemarin kan lewat Cangkringan itu. Oh gitu betul. Nah ini gaunnya lumayan besar. Ini termasuk varietas apa ya Pak? Kalau yang ini, Ya ini beda. ya, ini Beda, saya sambungannya dari macam satu pohon sudah macam. Oh satu pohon ada beberapa sambungan varietas. Jadi Sambungan. bisa BP 42 bisa, BP yang tadi 49 berapa tadi itu yang tulisan tadi? Ya 496. Nah, 496 bisa. Nah, itu beda lagi yang itu agak kecil. Kemudian tidak tebal, ini agak Tebal. lebar dan tipis. Itu agak lebar, tebal. Itu memang sebenarnya bedanya tidak begitu mencolok sekali, tapi memang ada perbedaan. Dari segi buahnya pun juga ada perbedaan, tapi tidak begitu mencolok, hampir sama. Yang itu dengan yang berbeda, yang itu bisa, tapi hasil buahnya itu hampir sama. Cuma bedanya kadang-kadang gombolannya, kemudian besar kecilnya memang ada. Nah itu di Robusta kita nggak pernah nemuin di satu hamparan kebun itu ada satu varietas, karena Robusta sendiri tidak bisa mengawinkan sendiri ya Pak. Nggak bisa serbuk sari sendiri, dia harus dibantu dengan angin atau penyerbukan silang, dan bukan sesama satu varietas tapi beda varietas.
Coba kita ngelihat yang Arabica Pak. Nah ini salah satu keuntungan kita menanam kopi. Kopi itu juga bisa tumbang sari dengan lada. Nah, ini dimana di pohon penaungnya, Penaung Klirisidi. nah, Klirisidi namanya Pak ya. Ya, Klirisidi. Klirisidi itu ada bisa kita tumpang sari dengan lada. Bisa dilihat bahwa lada mengguntangi seperti ini. Numpang metik ya Pak? Silakan ya. Izin ya Pak. Ini buahnya masih ada 1-2 ini. Iya. Kalau mau di close, Ya, ini Arabica koleksi Ini Arabica. dari Balai Pertanian. sebenarnya dulu satu petak ini memang semuanya Arabica. Semuanya. Oke. Jadi kalau teman-teman anak-anak yang mau memulai bagaimana cara menanam kopi bisa datang ke sini ya Pak, atau juga bagaimana cara Yang mau Oke, bisa berlatih di sini. bisa berlatih di sini Pak. Jadi begitu teman-teman yang di Jogja mau berkebun kopi nggak usah jauh-jauh, datang ke daerah Sleman, Balai Pertanian, tanya dengan Pak Pardi, dengan Pak Pardi, tanyakan bagaimana cara Pak saya mau nanam kopi, tolong ajari saya. Silakan datang, silakan bertanya. Kami siap membantu. Bapaknya udah janji siap mau membantu. Yang penting ladang-ladangnya penuh deh. Yang penting kemauan ada. Kemauan ada ya. Oke, terima kasih Ya. Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Pak. Sama-sama. Semoga episode ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang ingin memulai kopi khususnya di daerah Jogja dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.